channel gua, di channel Ronald ya teman-teman. Salam satu aspal. Oke, masih seputar tentang kebodohan-kebodohan driver di sini gue bilang ya. Jadi mungkin di video-video kemarin gue selalu bilang ya, rajin boleh, bodoh jangan, gitu loh. Tentunya mengundang komentar-komentar ya, mungkin driver ya, mungkin seller toko online shop, mungkin juga customer di luar sana banyak yang nggak setuju dengan statement-statement yang gue buat ya. Jadi di situ gue bilang ternyata masih banyak driver-driver yang bodoh. Oke, kenapa alasan gue bilang masih banyak driver-driver bodoh dan berimbas ke gue pribadi? Beberapa bulan lalu gue mendapatkan orderan ride. Itu pagi-pagi sekali, mungkin 2 bulan atau 3 bulan kemarin ya, gitu loh, 3 bulan kemarin. Setelah gue sampai di tujuan penjemputan, gue menunggu customer ini kurang lebih 5 menit waktu itu. Mungkin ibunya lagi beres-beres dan sebagainya. Anaknya di depan 2 orang. Gue nggak kepikiran kalau anaknya ini memang akan ikut. Yang gue lihat anaknya ini memang sudah rapih menggunakan pakaian sekolah, gitu loh. Mudah-mudahan anaknya nggak ikut, karena jaraknya itu dari Jalan Cendrawasih Cengkareng itu ke Pondok Indah, kawan-kawan. Itu cukup jauh. Kalian bisa klik di Google Map. Jarak tempuhnya itu cukup lumayan, dan jalanannya itu yang kita lewatin, apalagi itu masih pagi-pagi sekali. Itu banyak polisi di jalan panjangnya. Helm cuma 2. Gua 1, customer 1 ya. Nah, keluarlah ibunya ke depan rumah, nyamperin gua gitu loh. Ibu, ini anaknya ikut yang 2? Iya pak, anak saya ikut karena mau sekolah, saya mau nganterin sekolah ke daerah Pondok Indah tujuannya. Seperti itu kawan-kawan ya. Nah, anaknya yang 1 disuruh di depan gua sini, yang 1 di tengah, ibunya di belakang. 4 orang bos, 4 orang, ongkosnya kurang lebih 50 ribuan waktu itu ya. Cukup lumayan jauh ya menurut gue ya. Dan loh, ini apa-apaan dalam hati gue gitu loh. Terus gue ngomong dong ke si ibunya, Bu, ini nggak bisa berempat motor saya karena helm saya cuma 2. Itu halusnya sebenarnya gue menolak gitu loh. Terus ibunya bilang, kemarin saya bisa pak Gojek bu. Iya, saya naik Gojek bisa. Motor atau mobil? Motor, dia bilang. Gue berpikir, loh, ternyata masih ada tuh orderan-orderan yang bermasalah ini masih disikatin sama driver-driver Gojek ini. Ya kalau kalian mau bawa, ya sah-sah aja, tapi jangan imbasin ke gue pribadi yang memang gue memikirkan keselamatan gue pribadi gitu loh. Karena dampak dia sudah sering memesan layanan Goret dengan anak yang 2 orang, terus imbasnya ke gue. Jadi unsur kebiasaan itu yang dipakai ibu ini pasti bisa. Gue tahu kalau dia pesan gokar, mobil, itu pasti mahal. Gue ngerti gitu loh. Mungkin mahal, dan yang kedua mungkin macet. Tapi ya nggak bisa dikorbanin dong gitu loh. Kita untuk dirinya sendiri, ya tarifnya udah nggak masuk akal. Naiknya 3 orang, bayarnya 1 orang gitu loh. Jadi menurut gue udah nggak masuk akal lah. Dan akhirnya gue tolak. Anaknya akhirnya turun lagi. Ya nggak bisa bu, saya nggak bisa bawa karena saya takut ditilang lah. Alasan gue sebenarnya seperti itu gitu loh. Kendalanya makanya gue bilang rajin boleh, bodoh jangan. Karena ada driver-driver yang memang orderan bermasalah ini masih dihajar seperti itu. Ya kalau menurut gue pribadi itu bodoh, menurut gue ya. Karena udah jelas rugi. Kita bawa 1 orang harganya sama dengan 3 orang, tentunya rugi. Ya terlepas dari kasihan bang anak-anaknya gini-gini. Iya memang kasihan, tapi ibunya juga nggak kasihan ngeliat kita. Ibunya juga nggak kasihan ngeliat anak-anaknya. Toh kenyamanan kita di jalan, gimana sih lu ngerasain? Itu jarak yang jauh loh. Ongkos kurang lebih hampir 50 ribu. Itu jaraknya jauh bos. Gue juga nggak nyaman. Gue udah pikirin di jalan itu pasti macet. Yang bangsa jalan nyelip-nyelip pun gue agak ragu, karena gue bawa 3 orang di belakang gue. Istilahnya penumpang gue 3 orang. Jadi ini yang gue bilang, kebodohan-kebodohan ini yang masih ada di lapangan. Ya mungkin dia takut anyep, mungkin dia takut gagu akunnya, tapi ya nggak bisa bang gitu loh. Gue juga memang pernah bawa orderan Goret di multi, jadi 3 tujuan, dari titik A ke titik B terus ke titik C. Gue pernah, tapi waktu itu gue bawa itu anak sekolah, karena gue nggak tahu. Ketika gue jemput ini orang ke titik A, yang naik 1 orang ya. Jadi gue kena prank lah istilahnya. Kalau dia langsung naik 2 orang, mungkin gue nggak akan bawa. Nah,
kakaknya ini bilang, "Pak, ke titik B ya, ke sekolah juga ternyata." Jadi gue jemput dari sekolah ke sekolah adiknya. Ke sekolah ini gue pikir dia mau nganterin apa, ternyata jemput adiknya. Ya mau nggak mau dong, lu jalanin, lu udah sempet pick up. Nah ternyata naik adiknya, akhirnya 2 orang, baru ke titik C. Nah di situ gue kena prank sebenarnya. Gue nggak bisa menolak karena sudah gue jalanin orderannya. Ya banyak memang kendala-kendala, ya udahlah nggak apa-apa, anak-anak ini, anak sekolah ini. Tapi gue kasih tahu ke adik-adiknya, besok jangan kayak gini deh, orderannya harusnya 1 orang. Gue kasih tahu seperti itu. Tapi ya terlepas dari dia masa bodoh, nggak peduli dan sebagainya, ya bodoh amat lah. Intinya gue pernah memang bawa orderan goret 2 orang, tapi gue kena prank seperti itu. Nah itu yang gue bilang nggak nyaman gitu loh, nggak nyaman karena jaraknya juga memang deket. Nah kemudian ada lagi yang berkomentar, "Lu kalau nggak mau diatur bang, kalau lu maunya milih-milih orderan, maunya yang enak-enak orderannya, ya lu cari kerja sendiri. Emang perusahaan bapak moyang lu." Nah pertanyaan gue di sini, kendaraan gue, bensin gue, motor gue, ban gue, ya suka-suka gue lah kerja. Kan mitra, status gue bukan karyawan. Artinya ya gue punya hak untuk bawa orderan ini atau tidak. Kalau menurut gue nggak nyaman, ya gue ngapain bawa gitu loh. Oke, untuk yang berkomentar seperti ini, seandainya itu ada di dalam diri lo sendiri, lo suruh bawa lemari, suruh bawa kulkas, apakah lo akan bawa dengan keselamatan yang memang tinggi? Pertanyaan itu. Menurut gua ini orang-orang kayak gini mungkin orang-orang yang punya toko ya, atau mungkin orang-orang yang pernah bermasalah. Ya maksudnya dia ngorder tapi barangnya gede, orangnya mungkin lebih dari 1 orang. Ya artinya mungkin dia nggak suka dengan statement gue di video-video gue sebelumnya. Dia mungkin merasa tersinggung, merasa kecewa, akhirnya dia berkomentar seperti itu. Dan ya sah-sah aja sih gitu loh. Tapi ya gue punya hak juga untuk menyuarakan suara gue di sini, ya kan? Ini channel driver Gojek, Bu. Jadi saya punya hak untuk menyampaikan keluhan-keluhan saya di channel saya, biar kalian semua tahu, biar kalian semua paham bahwa nggak semua driver Gojek itu mau kalian atur-atur, mau kalian suruh-suruh untuk membawa orderan yang memang di luar dari kapasitas orderan yang sudah ditentukan gitu loh. Jadi gua nggak peduli gitu loh komentar-komentar seperti itulah yang membuat gua akhirnya sadar ternyata masih banyak toh driver yang tidak memikirkan keselamatannya sendiri gitu loh ya. Jadi gue juga memang sering sih tidak memikirkan keselamatan gue sendiri. Ketika hujan pun gue masih hajar ini orderan. Artinya ada bayaran yang tinggi yang memang gue terima. Tapi kan menurut gue sah-sah aja, karena orderannya nggak bermasalah, karena orderannya memang bayarannya lebih tinggi. Terlepas dari mungkin kalau misalkan itu banjir atau apa ya, mendingan gue offline aja sih sebenarnya. Itu aja klarifikasi gue bang. Gak ada maksud apa-apa di video gue ini. Gue hanya menyuarakan suara-suara driver saja, keluhan-keluhan driver di lapangan. Itu yang memang ingin gue sampaikan di video ini. Jadi kalau teman-teman di luar sana mungkin banyak yang tersinggung dengan ucapan gue, masih banyak driver goblok, driver bodoh di lapangan. Memang faktanya seperti itu gitu loh. Jadi ada juga yang bilang teman-teman, iya bang, tapi kan lihat lokasi daerah juga, mungkin di daerah abang orderannya banyak, orderannya gacor, orderannya melimpah. Beda dengan di luar dari Jakarta bang. Ya jangan dibiasain juga bang gitu loh. Kalau kalian sering ngambilin orderan bermasalah, kalau kalian sering ngambilin orderan yang memang sudah menyalahi aturan, tetap aja bang jadi tuman customer di luar sana. Artinya ya akan terus seperti itu. Memang gue akuin di Gojek sendiri memang sudah ada yang untuk instan berapa kilogram, someday berapa kilogram, udah ada. Tapi apakah customernya tahu? Nggak tahu customernya. Makanya gue bilang, teruntuk orderan GoRide, ketika customer ingin memesan layanan GoRide, harusnya Gojek mengeluarkan notifikasi bahwa penumpang GoRide tidak boleh lebih dari 1. Itu menurut gue yang pas. Mungkin juga di luar sana banyak customer yang nggak paham. Udah bisa aja lah, udah biarin aja lah. Ya oke lah. Kalau untuk masalah
wilayah masih satu wilayah komplek di situ-situ aja, menurut gua sih ya udahlah, kita biarkan saja, mau bawa 2 orang kayak 3 orang kayak anaknya, oke. Ini jaraknya jauh bang, di atas 10 kilo lebih. Kita lewat di mana di situ banyak polisi, banyak maksudnya rambu-rambu lalu lintas yang dijaga sama polisi-polisi, kamera dan sebagainya dan sebagainya. Apakah itu tidak berisiko bang buat driver? Tentunya berisiko bang. Seperti itu yang gue maksud bang. Jadi tujuan gue sebenarnya nggak ada apa-apa, nggak ada untuk menyinggung kalian mengambil orderan yang bermasalah, itu sah-sah aja. Tapi menurut gue, kalau kalian sering biasakan dengan ngambil orderan yang bermasalah dan itu terus kalian lakukan, ini akan membuat online shop atau customer di luar sana akan semakin nggak peduli, akan semakin merajalela dan akan terus dibiasakan order apapun, pokoknya pesan Gojek Motor aja. Padahal udah ada layanan Gokar sudah ada, tapi mereka nggak mau. Ya terlepas dari ongkosnya mahal atau murah, ya itu udah resiko karena udah ada aturannya seperti itu. Motor itu cuma bisa dipakai untuk bawa 2 orang. Gitu loh, di peraturan lalu lintas pun udah ada, nggak boleh harusnya bawa anak, ya nggak, apalagi nggak pakai helm gitu. Tentunya kita driver Gojek kan bawa cuma 2 helm doang, satu di driver, di gua, satu di customer. Kalau polisinya mau nakal sebenarnya bisa aja kita kena tilang. Ya mungkin banyak juga polisi di luar sana yang udah biarin ojol ini, tapi kan nggak bisa kita biasain begitu juga. Ongkosnya 1, yang naik 3 orang, tentunya rugi bang. Bukan maksud gua hitung-hitungan di sini, tapi ya lebih smart lagi lah. Jadi kalian di luar sana kerja itu harus pinter juga bang. Ya kembali lagi gue mengingatkan, untuk di luar kota yang memang orderannya masih jarang, masih sepi, artinya apapun orderannya ketika itu bermasalah, jangan pernah diambil bang, jangan pernah diambil, cancel bang, cancel. Itu pesan gua. Jadi itu aja mungkin reaksi gua di video kali ini ya. Jadi ini hanya menambahkan saja, masih seputar driver rajin tapi jangan bodoh. Kita boleh rajin tapi harus smart bang. Seperti itu ya kawan-kawannya. Oke, tetap semangat. Salam satu aspal.